Formula One sebagai puncak motorsport global, sejauh ini mereka selalu mencari sirkuit yang tidak hanya menantang pembalap dengan teknis lintasannya, tetapi juga menghadirkan keuntungan komersial yang signifikan. Dan ya, jika suatu tempat atau negara ingin menggelar acara seperti F1, tentu aja banyak faktornya. Karena selain track, F1 harus mendapatkan keuntungan yang signifikan juga di sana. Namun, jika kita mengingat masa lalu, ada satu trek yang memiliki reputasi trek paling mematikan dan paling berbahaya di dunia. Trek ini terletak di negara Jerman dan trek ini juga menjadi saksi bisu kecelakaan F1 paling ikonik yang pernah ada, yaitu kecelakaan Niki Lauda yang hampir merenggut nyawanya. Dan ya, trek tersebut tentu aja Nürburgring. Nürburgring terkenal sebagai salah satu sirkuit paling legendaris dalam sejarah balap termasuk Formula One. Namun sayangnya, semakin modern Formula One, Nürburgring sudah ditinggalkan dan tidak dilirik kembali oleh Formula One. Pertanyaannya, kenapa F1 meninggalkan Nürburgring? Sebenarnya, alasan dibalik keputusan ini mencakup kombinasi faktor ekonomi, logistik, dan dinamika olahraga itu sendiri. Untuk mengetahui lebih pasti, kita lihat dulu sejarah Nürburgring itu sendiri. Nürburgring terletak di kawasan pegunungan Eifel di Jerman, dan trek ini diresmikan pada tahun 1972. Menariknya, setelah diresmikan pada tahun 1972, Nürburgring langsung menjadi simbol motorsport. Kenapa bisa? Tentu aja karena lika-liku treknya dan panjang treknya itu sendiri yang mencapai 22 km. Dengan hal-hal tersebut, Nürburgring langsung mendapatkan julukan The Green Hell. Dan julukan ini diberikan langsung oleh pembalap legendaris, yaitu Jackie Stewart. Kenapa Jackie Stewart menjuluki Green Hell? Ya, ini karena Nürburgring mencerminkan tingkat kesulitan luar biasa dari lintasan tersebut yang dipenuhi dengan tikungan tajam, perubahan elevasi yang dramatis, dan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Kemudian pada tahun 1984, untuk memenuhi standar keselamatan modern, Nürburgring membangun sirkuit baru yang lebih pendek, dikenal sebagai Grand Prix Track, yang dirancang khusus untuk balapan Formula One dan kategori motorsport lainnya. Meskipun tidak se-ikonik Nordschleife, namun Grand Prix Track tetap menjadi tantangan yang signifikan bagi pembalap dan menawarkan fasilitas modern untuk penonton dan tim. Dengan hal-hal yang ada pada masa keemasannya, Nürburgring pernah menjadi tuan rumah berbagai Grand Prix F1, baik sebagai Grand Prix Jerman maupun Grand Prix Eropa. Namun sayangnya, pada akhirnya berbagai faktor mulai mempengaruhi keberlanjutan balapan F1 di Nürburgring. Tapi kenapa bisa sirkuit yang legendaris ini menghilang dari kalender F1? Salah satu alasan utama mengapa Nürburgring kehilangan tempatnya dalam kalender F1 adalah masalah keuangan. Formula One adalah olahraga yang sangat mahal. Menariknya, mahalnya ini bukan hanya untuk tim-tim yang berkompetisi, tetapi juga untuk sirkuit yang menjadi tuan rumah. Karena mau bagaimanapun, biaya lisensi untuk penyelenggarakan Grand Prix biasanya akan mencapai puluhan juta dolar per tahunnya, tergantung pada kesepakatan dengan pemegang hak komersial Formula One. Dalam kasus Nürburgring, kesulitan keuangan menjadi penghalang terbesar. Jadi, setelah Nürburgring melakukan beberapa kali perubahan kepemilikan dan restrukturisasi keuangan, sirkuit ini malah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi tuntutan biaya hosting yang tinggi. Dan sayangnya, pendapatan dari penjualan tiket, sponsor lokal, dan hak siar televisi sering tidak cukup untuk menutupi biaya tersebut, terutama ketika penonton lokal mulai berkurang. Dan masalah ini semakin diperparah dengan persaingan dari sirkuit Hockenheimring yang juga menjadi tuan rumah Grand Prix Jerman secara bergantian dengan Nürburgring selama beberapa tahun. Dengan adanya model rotasi ini awalnya dimaksudkan untuk meringankan beban keuangan kedua sirkuit, tetapi pada akhirnya tidak berhasil menyelamatkan posisi Nürburgring dalam kalender F1. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu, Formula One juga telah berkembang menjadi bisnis global yang sangat menguntungkan dengan fokus besar pada ekspansi ke pasar baru. Dan dalam beberapa dekade terakhir, F1 telah memperluas jangkauannya ke Asia, Timur Tengah, dan Amerika dengan memasukkan sirkuit-sirkuit modern seperti Yas Marina di Abu Dhabi, Marina Bay di Singapura, dan Circuit of the America di Amerika Serikat. Dengan adanya perubahan ini secara langsung mencerminkan strategi komersial pemegang hak Formula One untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik investasi besar dari negara-negara dengan dukungan finansial yang kuat. Namun sayangnya, sirkuit seperti Nürburgring yang terletak di kawasan pedesaan dengan daya tarik pasar lokal yang terbatas kurang cocok dengan visi global ini. Meskipun Nürburgring memiliki sejarah yang kaya, namun Nürburgring kesulitan bersaing dengan sirkuit modern yang menawarkan fasilitas premium dan dukungan keuangan yang signifikan dari pemerintah atau sponsor. Terlebih lagi, semua ini diperparah dengan minat terhadap Formula One di Jerman juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Jadi setelah era keemasan Michael Schumacher pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, popularitas F1 di negara tersebut mulai menurun. Meskipun pembalap seperti Sebastian Vettel dan Nico Rosberg berhasil meraih kesuksesan besar di Formula One, tapi sayangnya mereka tidak mampu menghidupkan kembali antusiasme publik seperti yang dilakukan Schumacher. Dan penurunan minat ini tercermin dalam jumlah penonton yang menghadiri balapan di Nürburgring dan Hockenheimring. Ditambah lagi dengan harga tiket yang tinggi dan persaingan dari bentuk hiburan lain membuat banyak penggemar menjadi males datang ke sirkuit. Jadinya ya tanpa dukungan penonton yang kuat, sulit bagi Nürburgring untuk membenarkan investasi besar yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah Grand Prix F1. Kemudian selain masalah keuangan dan minat lokal, tantangan logistik juga memainkan peran penting. Nürburgring terletak di daerah pedesaan yang relatif terpencil, yang berarti Nürburgring memiliki akses transportasi yang terbatas jika ingin dibandingkan dengan sirkuit lain di Eropa. Dengan akses yang terbatas ini, tentu aja hal ini akan menyulitkan tim, penonton, dan penyelenggara dalam hal pengangkutan peralatan, akomodasi, dan mobilitas secara keseluruhan. Jika kita ingin bandingkan dengan sirkuit lain seperti Silverstone di Inggris atau Monza di Italia yang terletak dengan kota besar dan memiliki infrastruktur transportasi yang baik, Nürburgring tentu aja memiliki hambatan besar dalam menarik penonton internasional. Dan dalam dunia Formula One yang semakin global, aksesibilitas menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah sirkuit sebagai tuan rumah balapan. Dengan adanya hal-hal tersebut, Nürburgring jadi tidak bisa berbuat banyak untuk menarik F1 kembali. Ditambah lagi, F1 sepertinya tidak akan melihat Nürburgring lagi, karena bagaimanapun Nürburgring dengan kesulitan uangnya, tentu aja standar keselamatannya juga tidak pernah diperbarui yang berarti sudah jauh dari standar Formula One modern. Meskipun Grand Prix Track di Nürburgring dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan, tapi sirkuit ini masih tetap memerlukan investasi berkelanjutan untuk memenuhi persyaratan teknis terbaru dari Federasi Automobil Internasional atau FIA. Dengan dana yang terbatas, sulit bagi Nürburgring untuk terus meningkatkan fasilitasnya agar tetap relevan dengan standar yang terus berkembang. Tapi nih, meskipun Nürburgring tidak lagi menjadi tuan rumah reguler Grand Prix F1, tapi sirkuit ini belum sepenuhnya kehilangan harapan. Karena pada tahun 2020, Nürburgring berhasil menjadi tuan rumah Grand Prix Eifel sebagai bagian dari kalender F1 yang diubah akibat pandemi COVID-19. Dan balapan ini bisa dibilang sukses besar, dengan banyak pembalap dan penggemar yang mengungkapkan kegembiraan mereka atas kembalinya sirkuit legendaris ini ke kalender F1. Namun, keberlanjutan Nürburgring dalam jangka panjang tetap bergantung pada kemampuan sirkuit untuk menyelesaikan masalah keuangannya dan menawarkan proporsi nilai yang kompetitif dibandingkan dengan sirkuit lain. Dan dukungan dari pemerintah lokal, sponsor, dan komunitas balap Jerman juga akan menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan Nürburgring di Formula One. Jadi kesimpulannya, keputusan Formula One untuk meninggalkan Nürburgring sebagai tuan rumah reguler bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Karena mau bagaimanapun, sirkuit ini memiliki warisan yang tak tertandingi dalam sejarah motorsport dan menawarkan tantangan unik bagi pembalap. Namun, kombinasi masalah keuangan, penurunan minat lokal, perubahan prioritas dalam olahraga, dan tantangan logistik membuat Nürburgring sulit bersaing dengan sirkuit lain yang lebih modern dan didukung secara finansial. Meskipun demikian, Nürburgring tetap menjadi simbol penting dalam dunia balap, dan banyak penggemar yang berharap sirkuit ini dapat kembali ke kalender F1 di masa depan. Dengan langkah-langkah yang tepat seperti restrukturisasi keuangan dan peningkatan fasilitas, Nürburgring mungkin suatu hari nanti bisa kembali menjadi bagian integral dari Formula One. Dan sirkuit ini bisa membawa keajaiban dan tantangan yang hanya dapat ditawarkan oleh The Green Hell. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Bye!